aksesibilitas ini bukanlah keistimewaan dari penyandang disabilitas. Iya, Karena siapa sih yang mau jadi penyandang Iya, disabilitas siapa ya? sih Siapa yang mau? Halo teman-teman Mbak Desuti, kembali lagi dengan saya Sari. Nah, kali ini saya bersama Mbak Anggiasari Ya. Puji Aryati dari Arup Kiat. Nah, jadi saya akan bertanya sedikit tentang FGD saat ini, Mbak. Kira-kira jadi tadi kan sempat dijelaskan tentang prinsip universal design. Itu tuh apa aja sih prinsip dari universal design itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini sebenarnya hari kedua ya rangkaian. Yang pertama ada FGD, yang hari ini kita ada workshop atau peningkatan kapasitas. Jadi memang kita berbicara universal design dalam konteks transportasi publik. Jadi memang di dalam konteks transportasi publik ini kita harus bisa mencapai transportasi publik itu yang kita inginkan. Kita bisa masuk dan keluar dengan mudah. Kita juga bisa bergerak di dalamnya dengan baik dan menggunakan fasilitas publik itu termasuk transportasi publik dengan lebih mandiri dan bermartabat. Begitu. Oh begitu. Lalu tadi juga sempat dijelaskan tentang aksesibilitas bagi para kelompok disabilitas. Kelompok rentan mungkin gitu ya. ya. Kelompok rentan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada teman-teman Mbak Suti untuk pengetahuannya. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia. Jadi kita itu masuk ke dalam kelompok rentan. Dan kenapa aksesibilitas? Jadi aksesibilitas ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kelompok rentan ini untuk dapat menggunakan fasilitas-fasilitas publik yang disediakan oleh negara. Tapi saya rasa ini bukan hanya fasilitas publik ya, tetapi juga fasilitas milik pribadi atau swasta yang digunakan untuk kepentingan khalayak umum. Ini juga harus bisa digunakan oleh kelompok-kelompok rentan itu. Kenapa kelompok rentan? Karena kita adalah kelompok yang paling banyak memiliki risiko gitu ya. Iya, memiliki risiko entah itu dari faktor keamanan maupun faktor-faktor lainnya. Sehingga memang aksesibilitas ini mendorong negara, pemerintah maupun masyarakat untuk lebih peduli sebenarnya, lebih peduli terhadap keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau dalam konteks transportasi publik berarti ya bisa digunakan oleh semua orang tanpa memandang usia, ragam fungsi tubuhnya, jenis kelaminnya gitu ya. Semua harus bisa merasakan keamanan dan kenyamanan yang sama. Gitu. Ya. Oke, terakhir lagi sekali ya. Harapan Mbak Adi setelah selesainya FGD yang tadi ini kira-kira apa? Harapannya adalah kita semua mendapat kesempatan yang sama dan ini tentu saja konsekuensinya adalah kesempatan ini harus diberikan dengan usaha ekstra gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ketika kita berbicara aksesibilitas ini bukanlah keistimewaan dari penyandang disabilitas. Karena siapa sih yang mau jadi penyandang disabilitas ya? Siapa yang mau? Jadi ini bukan soal keistimewaan untuk penyandang disabilitas, tetapi merupakan hak penyandang disabilitas untuk bisa menikmati atau menggunakan fasilitas-fasilitas publik yang sama seperti kelompok masyarakat lainnya. Jadi lain kali kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman melihat ada kursi prioritas dengan berbagai simbol disabilitas di situ, pikirkanlah baik-baik lagi apakah saya layak atau apakah bukan layak mungkin ya, tapi apakah saya berhak untuk duduk di situ sementara mungkin akan ada orang lain yang lebih membutuhkannya. Ya, oke, terima kasih sekali Mbak sama-sama atas insight-insight yang diberikan ya. Oke, baik, sekian teman-teman Mbak Suti sedikit wawancara dari kami. Sampai jumpa di wawancara-wawancara berikutnya. Bye bye.